عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Sebagaimana ayat yang tadi kita dengarkan yang dibaca oleh imam sholat subuh kita di rakaat yang pertama di surat Yasin ayat yang ke-65, Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kami tutup mulut mereka, kami tutup mulut manusia. Satu-satunya anggota tubuh kita yang nanti di hari kiamat tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara adalah al-lisan, yaitu mulut. Lalu Allah lanjutkan, wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberikan kesaksian kepada kami kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Oleh karena itu, jika seluruh alat indera yang Allah berikan kepada kita ini, pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, semua kita gunakan dalam rangka ibadah, menjalankan amalan ketaatan kepada Allah, maka itulah yang akan menuntun kita ke jannahnya, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaliknya, jika seluruh alat indera yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dalam hal maksiat, maka tentunya akan menyeret seorang hamba ke neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh
Oleh karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu melaksanakan amalan-amalan ketaatan sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah Rabbmu sampai datang ajal kematian. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tidak seperti biasa, sebelumnya kajian kita di setiap hari Rabu. Namun terjadi perubahan jadwal, kami diminta untuk memberikan kajian setiap hari Kamis. Nah, kita tetap membahas kitab yang sama yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yang berisi tentang ensiklopedi hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Terakhir pertemuan pekan yang lalu kita sudah sampai pada tanda-tanda kecil kiamat tentang peperangan melawan orang-orang Yahudi. Peperangan melawan orang-orang Yahudi. Kita bacakan ulang dalilnya. Setelah itu kita lanjutkan pelajaran yang masih tersisa, yang belum tersentuh. Baik. Bersumber dari riwayat Muslim, di dalam sahihnya Sahih Muslim, hadis yang ke-2922, itu cetakan asli, atau di nomor 2473 di cetakan terjemahan, di mana bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Silakan. 2922 atasnya 52 plus 3 kan? Iya. Baik. Kita dengarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Silakan. Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Baik, ini yang kemarin kami meminta untuk digarisbawahi. Kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajar wasyajar. Silakan. Lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar awisyajar. Silakan. Batu atau pohon berkata, batu atau pohon nanti di hari kiamat akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudiyun khalfi, fata'ala faqtulhu. Silakan. Wahai hamba Allah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemudian, kemarilah, bunuhlah dia. Nah, lalu kemudian Nabi menutup sabdanya, illal gharqad fa innahu min syajaril yahud. Silakan. Kecuali pohon gharqad, ia adalah pohon Yahudi. Baik. Berdasarkan hadis ini, maka kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Tetapi di dalam riwayat yang lain, yang waktu itu kita bacakan juga, riwayat Tirmidzi dalam sunannya, di hadis yang ke-2236 bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqatilukumul yahud fatusallatuna alaihim hatta yaqulal hajar ya muslim hadha yahudiyun warai faqtulhu. Silakan.
Ya, 2236. 2236. Kaum Yahudi, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada atasnya. Kalau Tirmidzi. Iya. Kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, tetapi kalian diberi kekuasaan untuk menguasai, mengalahkan mereka. Itu yang perlu digarisbawahi. Yahudi memerangi kalian. Riwayat Muslim, kaum muslimin memerangi Yahudi. Berarti kata para alim ulama, kedua belah pihak akan saling menyerang. Hanya saja akhirnya Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin sehingga dapat membantai, membuat kaum Yahudi takluk. Baik. Berdasarkan hadis ini mengandung banyak pelajaran. Kalau tidak salah kemarin terakhir pelajaran sampai di nomor 6. Hari ini kita akan masuk pelajaran yang ke-7. Kita lanjutkan saja yang ke-7 hari ini. Yang ke-7 pelajarannya adalah hadis ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan benda-benda mati dapat berbicara. Dalam hadis ini tadi dikatakan batu, pohon dapat berbicara. Ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam dalil yang lain, maka disebutkan, maka nanti kulit pun akan berbicara. Bahkan hewan nanti juga berbicara. Bahkan disebutkan pula bahwasanya jari jemari ini juga nanti akan berbicara. Ini atas kekuasaan Allah yang telah menjadikan semuanya bisa berbicara. Mana dalilnya? Saya berikan dalil tambahan. Coba dibuka Quran surat nomor 41 Fussilat. Surat yang ke-41 Fussilat. Ayatnya ayat yang ke-21. Fussilat 21. Allah Ta'ala berfirman, ya, silakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Mereka berkata kepada kulit mereka. Lanjut. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kenapa kalian menjadi saksi atas perbuatan kami? Lanjut. Kulit mereka menjawab. Kulit menjawab. Berarti kulit bisa berbicara. Kulit menjawab. Kulit kita. Lanjut. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Nah, ini poinnya. Allah yang telah menjadikan sesuatu dapat berbicara. Lanjut. Telah menjadikan kami pandai pula berkata. Lanjut. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Baik. Di dalam ayat ini kulit akan berbicara. Kita sebutkan lagi dalam dalil yang lain. Riwayat Bukhari. Hewan bisa berbicara nanti di hari kiamat. Kita lihat Sahih Bukhari. Hadis yang ke 2324 2324. Kita dengarkan 2324. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, silakan langsung terjemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Apa isi sabdanya? Nanti pada hari kiamat, orang yang menunggang sapi betina akan diremukkan oleh sapi tersebut seraya berkata. Apa katanya? Aku diciptakan bukan untuk ini. Aku diciptakan bukan untuk ini. Kata sapi ini nanti di hari kiamat. Lanjut. Tapi aku diciptakan untuk membajak. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut. Aku beriman tentang kejadian itu. Kata Nabi, aku beriman akan munculnya hari itu, yaitu tibanya hari kiamat tersebut. Sapi betina dia berbicara kepada orang yang menungganginya. Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk ini, tetapi untuk membajak. Terus Abu Bakar lanjut. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Lalu apa lagi? Berita Nabi. Dan akan ada pula seekor serigala yang memakan kambing.
Lalu pengembala yang mengikutinya, Maka serigala berkata kepada pengembala itu, serigala berkata kepada si pengembalanya. Lanjut. siapa yang mengawasi kambing itu pada hari berburu ini, yang tidak ada yang menjaganya kecuali aku? Terus apa kata Nabi? Beliau bersabda, aku beriman tentang kejadian itu. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Terus Berkata Abu Salamah, saat itu Abu Bakar dan Umar tidak berada di tengah-tengah orang saat beliau menceritakan. Nah, ini menunjukkan kepada kita nanti di akhir zaman semua akan berbicara. Baik, lalu kemudian yang terakhir, dalil yang menunjukkan bahwasannya semua pandai berbicara, dan yang membuat pandai berbicara adalah Allah Azza wa Jalla. Kita lihat riwayat Abu Dawud nomor 1501. Abu Dawud di nomor 1501. 1501. Silakan Abu Dawud baca. Disebutkan dari Yusairah. Silakan. Dari Yusairah radhiyallahu an, ia telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, yaitu para wanita, agar menjaga takbir, Terus pensucian Allah, terus serta tahlil, lanjut. dan menghitung zikir menggunakan ruas jari. Baik, menghitung zikir dengan ruas jari. Kenapa? Karena ruas-ruas tersebut akan ditanya dan diminta untuk berbicara. Maka yang paling utama ketika berzikir dengan ruas-ruas jari. Jadi bukan dengan biji-bijian tasbih, bukan. Karena menggunakan biji-bijian tasbih, satu, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, berzikir dengan menggunakan biji-bijian tasbih merupakan perbuatan tasyabbuh, yaitu dengan agama lain. Agama apa yang mereka menggunakan tasbih? Hindu, Buddha, mereka menggunakan biji-bijian tasbih. Ya, kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau memang itu tidak boleh, kenapa di depan Masjid Nabawi, di depan Masjidil Haram banyak yang jual? Banyak yang jual, malah difasilitasi, ya, dan seterusnya. Maka tentunya dalam hal ini tidak diperbolehkan sebenarnya. Kita yang tahu ilmunya, maka kita tidak boleh memakai biji-bijian tasbih atau menggunakan alat-alat tertentu. Cukup dengan ruas-ruas jari, karena jari jemari ini akan ditanya dan mereka akan berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang ke-7. Yang ke-8, pelajaran yang ke-8. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang gharqad. Gharqad, pohon Yahudi yang nanti di hari kiamat dia tidak akan memberikan kesaksian, dia tidak akan memberitahukan keberadaan Yahudi. Gharqad. Seperti apa ciri-ciri pohon gharqad ini? Maka kalau saya baca sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mujamul Wasit, dikatakan bahwasanya gharqad ini adalah pohon yang tingginya antara 1 sampai 3 meter, tidak lebih dari itu. 1 sampai 3 meter. Tergolong spesies terung-terungan. Gharqad ini. Batang dan dahannya berwarna putih, dahannya berduri, bunganya berleher panjang dan baunya harum, serta bunganya berwarna putih kehijauan. Buahnya berbentuk kerucut dan bisa dimakan. Nah, ini ya. Bahkan yaitu pohon gharqad ini berada di daerah beriklim panas, ya, serta banyak ditemukan di daerah Mesir dan juga sepanjang semenanjung yaitu Jordan dan menuju ke daerah perbatasan Israel. Jadi ini adalah yang disebutkan oleh para alim ulama. Dulu di Madinah ada pohon gharqad. Bahkan pemakaman Baqi dulu bernama Baqi al-Gharqad. Lalu kemudian pohon itu ditebang sehingga sudah tidak ada lagi, yaitu di pemakaman tersebut, yaitu gharqad. Sehingga cukup kita sebut pemakaman Baqi. Nah, jadi dulu ada tapi sekarang sudah tidak ada. Maka ini ciri yang menunjukkan tentang pohon gharqad. Dan orang-orang Yahudi menanam itu. Nah, sebagaimana yang pernah kami sampaikan,
beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, kami sempat yaitu dengan beberapa asatidzah yang lain, yaitu menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Ketika turun di Jordan, sepanjang perjalanan Jordan menuju ke perbatasan Israel, maka banyak pohon korma dan memang sengaja ditanam karena Yahudi tahu nasib akhirnya adalah dibantai. Nasib akhirnya adalah kemenangan milik Islam. Sehingga orang kalau berada di pohon tersebut bersembunyi, maka orang lain tidak akan tahu. Di luar tidak akan tahu kalau di dalam itu ada pohon gorokot. Oleh karena itu, maka inilah pohon milik Yahudi yang dia tidak akan memberitahukan keberadaan Yahudi. Lalu kemudian yang ke-9, pelajaran yang ke-9, hadis ini menjelaskan bahwasannya pohon gorokot akan menjadi persembunyian orang-orang Yahudi. Dan hadis ini juga menunjukkan ternyata ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh batu, seluruh pohon bisa berbicara, hanya gorokot. Berarti dia makhluk ciptaan Allah yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, ada beberapa makhluk ciptaan Allah yang mereka tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah batu yang membawa kabur bajunya Nabi Musa alaihissalam saat beliau mandi. Nah, maka ini adalah tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan di dalam riwayat Muslim. Silakan dibuka. Sahih Muslim nomor 339. 339. Atasnya 4372. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, dahulu orang-orang Bani Israel mandi dengan telanjang, terus sehingga sebagian dapat melihat aurat sebagian yang lain. lanjut. Sedangkan Musa alaihissalam selalu mandi sendirian. Nah, terus Lalu orang-orang berkata, demi Allah, tidaklah ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita, kecuali karena dia memiliki cacat pada auratnya. Nah, seperti itu. Ini orang-orang Bani Israel. Lanjut terus. Rasulullah SAW bersabda, suatu kali Musa pergi untuk mandi, lalu ia meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu. Terus, namun batu tersebut hanyut membawa pakaiannya. lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, lalu Musa segera mengejar batu tersebut untuk mengambilnya. Nabi Musa alaihissalam mengejar batu tersebut untuk mengambil bajunya. Lanjut. Ia berkata, wahai batu, kembalikanlah pakaianku. Terus, wahai batu, kembalikanlah pakaianku. Sehingga orang-orang Bani Israel bisa melihat aurat Musa. terus. Lalu mereka berkata, demi Allah, ternyata pada aurat Musa tidak ada kejanggalan. Baik, lalu kemudian apa yang terjadi? Kemudian setelah itu batu tersebut bangun sehingga bisa terlihat oleh Musa. Terus, Lalu Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut. lalu Abu Hurairah berkata, demi Allah, pada batu tersebut masih ada bekas pukulan Musa 6 atau 7 tempat. baik, pada batu itu terdapat bekas pukulan Nabi Musa alaihissalam 6 atau 7 tempat. Bayangkan, itu Nabi Musa alaihissalam memukul batu, yang membekas adalah batunya. Coba kalau kita, ya, kira-kira yang terbekas di batunya atau tangan kita. Maka ini menunjukkan kekuatan tangan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beliau pernah menampar malakul maut sampai keluar tercongkel matanya. Kekuatan tangan Nabi Musa alaihissalam. Baik, ini menunjukkan ada makhluk-makhluk ciptaan Allah, salah satunya batu tersebut dan pohon gorkot yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah tentang Yahudi. Nah, kami sudah berjanji pada beberapa sepekan yang lalu ya, kami akan tunjukkan tentang kesamaan antara Yahudi dengan Syiah, Yahudi dengan iblis, laknatullah alaih. Kesamaan. Sekarang saya akan sebutkan persamaannya. Yahudi dengan Syiah dulu. Yahudi dengan Syiah. Nah, ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama,
Syiah ini adalah agama yang dicetuskan oleh seorang Yahudi. Jadi pendirinya Yahudi, namanya Abdullah bin Saba. Dia melakukan kemunafikan dan menampakkan keislaman dengan menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufurannya. Nah, Abdullah bin Saba. Baik. Maka saya akan tunjukkan dulu perbedaan antara Islam, agama Islam dengan Syiah dulu. Islam dengan Syiah dulu. Lalu kemudian setelah itu apa persamaannya Yahudi dengan Syiah, Islam dengan Syiah dulu. Maka ini kita lihat perbedaannya Islam dengan Syiah. Perbedaan agama Islam dengan agama Syiah. Perbedaan yang pertama, pembawa agama Islam adalah jelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pembawa agama Syiah adalah al-Yahud, yaitu orang yang bernama Abdullah bin Saba al-Himyari. Baik. Yang kedua, rukun Islam di dalam agama Islam ada 5. Membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Sedangkan rukun Islam agama Syiah ada 5 juga. Bedanya sholat, puasa, zakat, haji, wilayah atau kekuasaan. Baik, apa syahadat? Baik. Yang ketiga, rukun iman di dalam agama Islam ada 6, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada para rasul utusan Allah, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir, qadar dan qadar. Sedangkan rukun iman versi Syiah itu ada 5, bukan 6. Yang pertama tauhid, yang kedua kenabian, yang ketiga imamah, yang keempat keadilan, yang kelima kiamat. Baik. Adapun yang keempat, kitab suci agama Islam, Al-Quranul Karim, berjumlah 6.666 ayat. Dalam redaksi yang lain adalah 6.236. Baik. Menurut pendapat yang masyhur 6.666 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan kitab suci versi Syiah adalah Mushaf Fatimah yang berjumlah 17.000 ayat. Jadi hampir 3 kali lipatnya Al-Quran milik kita. Nah, mushaf kita. Yang kelima, agama Islam meyakini sholat Jumat bagi laki-laki wajib hukumnya. Agama Islam yakin sholat Jumat bagi laki-laki wajib. Sedangkan agama Syiah meyakini sholat Jumat hukumnya tidak wajib. Yang keenam, agama Islam menghormati seluruh para sahabat Rasulullah SAW dan meyakini mereka adalah sebaik-baik generasi dan mereka adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Sedangkan versi Syiah, seluruh para sahabat adalah telah kafir, murtad, kecuali Ahlul Bait dan 3 sahabat Nabi. Maka kalau disimpulkan ada 4 orang yang tidak dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Yang pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang nomor 4 adalah Salman Al-Farisi, yang ketiga adalah Miqdad bin Al-Aswad, yang keempat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu majma'in. Baik. Jadi 4 orang yang tidak dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Sisanya mereka katakan murtad, keluar Islam. Baik. Lalu perbedaan yang ketujuh antara agama Islam dengan agama Syiah. Kalau agama Islam meyakini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang terbaik pada umat ini setelah Rasulullah SAW. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Sedangkan versi Syiah, orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu menurut mereka adalah berhala Quraisy yang terlaknat. Baik. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Yang nomor 8, agama Islam meyakini Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berat menjadi khalifah setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Versi Syiah, orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ke-9, agama Islam meyakini Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah khalifah pertama yang sah. Versi Syiah adalah agama Islam meyakini orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, bahkan mereka menganggap agama Syiah memposisikan Abu Bakar sebagai perampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Yang ke-10, agama Islam meyakini para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita terbaik pada umat ini. Namun versi Syiah, mereka menuduh seluruh istri Rasulullah SAW adalah pelacur di dalam Islam sepeninggal Nabi SAW. Yang ke-11, agama Islam menggelari para istri Rasulullah dengan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Sedangkan versi Syiah menggelari istri-istri Rasulullah SAW dengan gelar Ummus Syurur, ibunya kejelekan. Ummus Syaitan, ibunya syaitan. Nah, yang ke-12, agama Islam meyakini meratapi orang yang telah meninggal dunia haram, ratapan jahiliyah. Sedangkan versi Syiah meyakini meratapi kematian Husain pada tanggal 10 Muharram di sebuah tempat namanya Karbala dapat menghapus dosa dan kesalahan. Baik. Yang ke-13, tinggal 2 lagi, Al-Quran milik kaum muslimin. Salah satunya surat Al-Nasrah, ayat yang ke-7, surat Al-Nasrah yang berbunyi Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, apabila kalian telah selesai dari suatu urusan, kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain. Tapi Al-Nasrah versi Syiah adalah, yaitu versi Syiah berbunyi Fa'idha faraghta fansab aliyan lil wilayah. Apabila kamu Muhammad telah selesai dari satu urusan, maka berilah alih kepemimpinan. 14. Agama Islam meyakini nikah mut'ah sudah haram hukumnya berdasarkan hadis Nabi, serta homoseks adalah perbuatan haram yang menjijikkan. Versi Syiah menghalalkan mut'ah, kawin kontrak, bahkan perbuatan tersebut boleh dilakukan sesama pria alias homoseks. Ini agama bejat Bapak Ibu. Jadi yang jelas ini adalah bedanya agama Islam dengan agama Syiah. Ini dari sisi tersebut. Dari sisi masalah perkawinan beda lagi. Sebelum kita sebutkan kesamaannya dengan Yahudi, Syiah. Perbedaannya, pernikahan menurut agama Islam dengan pernikahan menurut versi Syiah. Bedanya, 1, masalah waktu nikah. Maka menurut agama Islam namanya nikah tidak ada batasan, tidak ada masa tertentu, tidak ada. Nikah itu ya sampai nanti menghadap Allah. Tetapi versi Syiah, nikah mut'ah yang mereka selalu dengung-dengungkan terbatas hanya masa tertentu, bahkan meski hanya untuk masa sekali berjima saja, gitu. Yang kedua, masalah wali nikah. Kalau di dalam agama Islam wajib ada, sedangkan versi Syiah tidak disyariatkan ada wali nikah. Yang ketiga, masalah batasan poligami. Menurut agama Islam maksimal 4 istri. Menurut versi Syiah boleh sekalipun 1000 istri. Yang nomor 4, saksi pernikahan. Menurut agama Islam wajib ada saksi. Versi Syiah tidak disyariatkan adanya saksi. Ya. Yang nomor 5, hak tempat tinggal. Menurut agama Islam, istri berhak mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan versi Syiah, wanita tidak berhak atas tempat tinggal. Yang nomor 6, keadilan suami. Menurut agama Islam wajib adil. Tapi versi Syiah tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan adil. Yang ke-7, mahar. Menurut agama Islam wajib ada mahar.
menurut versi Syiah bukan mahar, sekadar upah. Baik, upah. Baik. Yang kedelapan, kepemilikan hak mahar. Menurut agama Islam, wanita berhak atas mahar dengan terjadinya akad nikah. Maka versi Syiah mahar itu ditahan, tidak diberikan. Yang kesembilan, sebutan wanita yang sudah dinikahi. Menurut Islam, ya, maka sebutan wanita yang sudah dinikahi adalah istri. Jadi kalau kita agama Islam, ya, nah, kalau bersama istri kita, orang lain tanya, siapa di samping Anda? Ini adalah istri saya, zaujati. Adapun versi Syiah, ketika mereka ditanya siapa wanita di samping Anda, mereka akan menjawab, ini adalah wanita sewaan atau upahan saya. Dia tidak katakan zaujati, istri saya, tetapi dia katakan wanita sewaan atau wanita upahan. Baik. Sekarang kita masuk yang tadi kami sampaikan, kesamaan Syiah dengan Yahudi. Yahudi sama dengan Syiah, Syiah sama dengan Yahudi. Baik. Di mana kesamaannya? Yang pertama, Yahudi mengubah Taurat, jelas. Yahudi mengubah isi Taurat. Itu mana dalilnya? Nanti dibaca sendiri ya. Nanti dibaca Al-Maidah 13. Bahkan nanti ini kami berikan. Nah, silakan Abu. Fotokopinya bisa minta nanti di Abu Ammar. Fotokopinya sudah saya berikan. Nanti bisa diperbanyak. Yahudi mengubah Taurat, sedangkan Syiah mengubah Al-Quran, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh gembong Syiah yang bernama Ali bin Ibrahim Al-Qummi, meninggal tahun 307 Hijriah, yaitu seperti firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, itu kalau Quran versi kita, ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah, itu keliru ya menurut mereka. Yang benar adalah, yaitu mereka katakan, ya Maryamu qnuti li rabbiki warka'i wasjudi ma'ar raki'in. Jadi dibalik sama dia. Jadi kalau ayatnya, kalau Quran kita, hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Versi Syiah adalah, hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, rukuk dan sujudlah bersama orang-orang yang rukuk. Baik. Jadi banyak dirubah. Mirip Yahudi. Yahudi mengubah Taurat, Syiah mengubah Al-Quran. Yang kedua, Yahudi membatasi imamah kepemimpinan pada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Mereka berlebihan dalam masalah ini. Adapun Syiah, mereka meyakini bahwa Nabi mewasiatkan imamah kepemimpinan hanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian berpindah kepada anaknya Hasan bin Ali, kemudian pindah lagi ke keturunan Husain bin Ali, hingga berhenti pada Imam Mahdi. Nah, seperti itu. Bahkan Al-Arbani, seorang gembong Syiah, meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini versi mereka, para imam sepeninggalku ada 12. Yang pertama adalah engkau wahai Ali, dan yang terakhir adalah Al-Qaim, yang Allah akan menaklukkan pada tangannya belahan timur bumi dan baratnya, dan seterusnya. Adapun Yahudi, persamaan yang lainnya, yang ketiga, Yahudi mengkultuskan ahbar, ulama dan ruhban, ahli ibadah. Sedangkan Syiah, mereka hulu pada imam-imam mereka. Ya. Bahkan imam mereka bisa mengetahui ilmu gaib, mengetahui segala kejadian hingga hari kiamat, dan mengetahui apa yang ada di dalam surga dan neraka. Persamaan yang lain, yaitu yang keempat, Yahudi memiliki sifat nifaq, munafik. Ini ada di dalam Al-Quran, suratnya Al-Maidah ayat 61. Itu kebiasaan Yahudi, mereka munafik. Sedangkan kalau Syiah, mereka memiliki sifat taqiyah. Baik, dan seterusnya. Ini persamaan Syiah dengan Yahudi. Sedangkan yang terakhir yang bisa kami sebutkan, Yahudi memiliki kesamaan dengan iblis. Nah, iblis ya. Yahudi sama dengan iblis, iblis sama dengan Yahudi. Baik, fotokopinya tak kasih lagi, jangan khawatir.
Sebentar. Nah ini apa? Yang ini Yahudi sama dengan iblis, ya. Yang tadi Yahudi sama dengan Syiah. Baik, bisa diperbanyak. Punya 8 kesamaan. Ada 8 kesamaan, yaitu antara Yahudi dengan iblis. Apa kesamaannya? 1. Yang pertama, sama-sama memiliki sifat dengki. Ya, Yahudi punya sifat dengki, iblis juga punya sifat dengki. Kita tunjukkan ayatnya ya, kedengkian iblis dulu. Coba dibuka surat nomor 38, irinya iblis, hasadnya iblis. Surat nomor 38, ayatnya 75 sampai 78. 75 sampai 78. Kita dengarkan. Sudah ketemu? Surat Sad, ayatnya ayat yang ke-75 sampai dengan 78. Allah Ta'ala berfirman, ya, silakan. Allah berfirman, Hai iblis. Hai iblis, Ya. apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Baik, lanjut. Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Baik, terus. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Seakan-akan di dalam ayat ini, kenapa malaikat tidak sujud kepada dia? Karena kepada iblis, dia merasa aku lebih baik daripada Adam. Ya, kenapa malaikat kok tidak sujud kepada diriku? Aku diciptakan dari api. Terus lanjut. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi awalnya sebelum kesombongan itu terjadi, maka hasad, iblis iri, yaitu Allah menciptakan Adam alaihissalam. Baik. Adapun kalau kalau Yahudi, mohon maaf, kalau Yahudi, kedengkiannya Yahudi bisa kita dapatkan di surat Al-Baqarah ayatnya 109. Kita lihat surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 109. Orang Yahudi iri dengan kaum muslimin. Kita lihat Allah berfirman, baik, silakan. Sebagian besar ahli kita menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Kenapa mereka kok punya niatan seperti itu? Ingin mengembalikan kekafiran setelah kita beriman. Silakan. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Baik, itulah kedengkian Yahudi. Sisi yang kedua sekarang, kesamaan Yahudi dengan iblis. Sama-sama menyuarakan sikap sombong dan rasialis. Iblis sombong, Yahudi sombong. Iblis rasialis, Yahudi rasialis. Baik. Mana dalilnya sikap sombong dan rasialis iblis? Dalilnya di surat 7. Surat 7 Al-A'raf ayat 12. Allah Ta'ala berfirman surat yang ke-7 Al-A'raf ayatnya ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Allah berfirman, Iya. apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Baik. Iblis menjawab, Apa jawaban iblis? saya lebih baik daripadanya. Ini kesombongan iblis. Lanjut. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Itu rasialisnya. Sekarang kalau Yahudi sama. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 18.
kita lihat kesombongan orang-orang Yahudi dan sikap rasialis. Al-Maidah ayat yang ke-18, surat nomor 5 ayat 18. Dalam penggalan ayat Allah Ta'ala berfirman, baik, silakan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kesombongan Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab. Mereka menganggap kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Lanjut. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kalau memang kalian itu anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah justru mengadab kalian, menyiksa kalian? Terus, kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3, sama-sama punya sifat atau karakter merusak. Iblis merusak, Yahudi merusak. Mana dalilnya sifat karakter merusaknya iblis? Iblis itu merusak. Disebutkan di dalam Al-Quran, suratnya An-Nur ayat 21. Surat An-Nur, surat nomor 24. Surat nomor 24. Ayatnya adalah ayat yang ke-21. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, baik, penggalan ayat, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Terus, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Bagaimana kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu disebutkan Al-Baqarah ayat 27. Silakan, langsung artinya. Al-Baqarah 27. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Silakan. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu orang-orang Yahudi. Dan masih banyak ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yahudi dan iblis sama-sama memusuhi kaum mukminin dan Allah menyuruh kaum mukminin untuk menjadikan mereka berdua sebagai musuh yang abadi. Jadi kalau kita lihat permusuhan iblis kepada kaum mukminin itu di surat Fatir ayat yang ke-6. Surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Sedangkan permusuhan Yahudi dengan orang mukminin di surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Baik. Terus persamaannya lagi, sama-sama disebut oleh Allah dan agar tidak menjadikannya sebagai teman dan pengikut. Allah memerintahkan kita agar tidak menjadikan iblis sebagai teman setia. Bahkan Allah juga memerintahkan kita agar tidak menjadikan Yahudi sebagai teman dan pengikut. Itu kalau yang iblis itu ada di surat An-Nur ayat 21, sedangkan untuk Yahudi di surat Al-Maidah ayat 51. Ya, ini masih banyak sekali. Ya, terakhir sama-sama dilaknat oleh Allah. Allah melaknat iblis, Allah juga melaknat Yahudi. Kalau Allah melaknat iblis itu di surat An-Nisa ayat 118. Kalau Allah melaknat Yahudi di surat Al-Maidah ayat 64 dan 74 sampai 81. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah yaitu daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Maka tuntas sudah materi kita kepada Fiddin rahimani wa rahimakumullah tentang peperangan melawan Yahudi, tanda-tanda kecil kiamat. Insya Allah kita akan bahas tanda-tanda kecil kiamat pada bab yang lain.
pada kajian berikutnya. Baik, sebelum kami tutup dengan kafaratul majelis, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat ke kami. Yang pertama pertanyaannya adalah, ini kaitannya sama sholat ini ya. Ini kaitannya sama sholat. Jika tidak bisa sholat sambil berdiri, maksudnya jika tidak sholat sambil berdiri, maka boleh sambil duduk. Lalu bagaimana tentang pahalanya? Baik, kalau berbicara tentang pahala, maka coba dibuka Sahih Bukhari. Minta tolong yang cetakan ini. Sahih Bukhari, coba dibuka nomor 578. 578. Coba dibuka Bukhari nomor 578. Coba 578. Ya, insya Allah itu sudah. Dari mana? Ya betul, Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Coba dibuka. Silakan baca. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ya, sakit wasir ini ceritanya. Silakan. Aku sakit wasir, ambil. Lanjut. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana cara melakukan sholat. Nah, bagaimana itu? Kata Nabi? Jawab beliau, sholatlah sambil berdiri. Sambil berdiri, Bu. Karena berdiri ini termasuk rukun sholat. Berdiri termasuk rukun sholat. Ya, ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat. Kalau syarat sahnya sholat di luar sholat, tapi kalau rukun sholat di dalam sholat. Jadi sholat itu yang afdal berdiri. Rukun sholat ini soalnya. Terus lanjut, apabila tidak sanggup, jika tidak sanggup boleh duduk. Boleh duduk. Opsi kedua, kalau nggak sanggup, jika tidak sanggup juga boleh sambil berbaring. Baik, Nabi tidak katakan ketika orang ini kena wasir, kena ambil, Nabi katakan ya sudah, sholat sambil tiduran. Enggak, Nabi tetap katakan berdiri. Kecuali kalau kau sakit, maka duduk. Tapi masih sakit juga, maka berbaring. Nah sekarang yang ditanyakan si penanya ini adalah pahalanya. Nah kalau pahalanya, buka 577, satu nomor sebelumnya. Sahih Bukhari 577. Ayo. Dari Imran radhiyallahu anhu, ia berkata, iya. Aku bertanya kepada Nabi SAW perihal orang yang sholat duduk. Sholat sambil duduk. Apa kata Nabi? Jawab beliau, orang yang sholat berdiri itulah yang paling utama. Sholat sambil berdiri itulah yang paling utama. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Itu yang paling utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Silakan. Dan orang yang sholat duduk, maka pahalanya setengah pahala sholat berdiri. Orang yang sholat sambil duduk, pahalanya separuh dari berdiri. Lanjut, teruskan. Dan orang yang sholat tidur, maka pahalanya setengah pahala orang yang sholat duduk. Baik, orang yang sholatnya tidur berbaring, pahalanya separuh dari duduk. Ya, separuhnya lagi. Baik. Jadi yang lebih utama, sekalipun dia tidak bisa duduk, misalnya di lantai, maka boleh duduk di kursi. Maaf. Tapi jika dia bisa berdiri, maka ketika dia takbiratul ihram dan ketika membaca surat Al-Fatihah, lakukan sambil berdiri. Lalu ketika dia rokok, maka dia boleh lakukan sambil duduk. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah itu pilihan. Meskipun kita sehat walafiat, memilih duduk, tidak apa-apa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, nomornya dekat, nomor 580, coba dibuka, 580. Nabi SAW sholat tahajud, sholat malam. Ayo, silakan. Diceritakan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW sholat sambil duduk. Nah, ini sholat malam ini, tahajud. Kemudian, maka beliau membaca sambil duduk. Kira-kira bacaan kurang 30 atau 40 ayat, silakan. Apabila bacaannya tinggal kira-kira 30 atau 40 ayat, beliau berdiri. Nabi sholat tahajud kira-kira kurang 30-40 ayat, maka beliau yaitu berdiri. Jadi dari awal duduk, kurang 30-40 ayat beliau berdiri. Terus lanjut. Dan meneruskan bacaannya sambil berdiri. Terus. Kemudian dia ruku dan sesudah itu sujud. Lanjut. Pada rakaat kedua beliau melakukannya seperti itu juga. Baik, setelah salam lanjut.
apabila telah selesai sholat, beliau melihat kepadaku. Baik, Nabi melihat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jika aku terbangun, maka Nabi mengajak aku ngobrol, berbincang-bincang. Terus, jika aku masih bangun, beliau bercakap-cakap denganku. tetapi jika Nabi melihat aku tidur, maka dan apabila aku telah tidur, beliau pun berbaring kurang. Baik, berbaring menunggu waktu subuh. Baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat tahajud kita? Inna atoina kul wallawa wal asli kul wallawa. Ini 40. Bahkan Nabi pernah sholat malam, rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Baikkan, Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa 176 ayat, Ali Imran 200 ayat. Kalau di total kurang lebih 650 ayat. Itu satu rakaat. Rokoknya Nabi sama seperti berdirinya. Makanya kaki Nabi sampai bengkak pecah-pecah. Kita kan tidak, memang betul bengkak asam urat soalnya. Ya. Bukan karena lamanya sholat, bukan. Ya, maka beda. Nah, dan ketika ditanyakan kenapa Anda melakukan ini, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak suka disebut hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Baik, itu sholatnya Nabi. Loh kok dibalik Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran? Mestinya kan urutannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nabi hendak memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau sholat sunnah, baca suratnya boleh gak urut? Boleh gak urut? Jadi rakaat pertama, misalnya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua mundur, mestinya kan maju. Ini mundur, inna a'tainakal kautsar. Sebelum al-kafirun kan al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Enggak apa-apa. Ya. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua mundur tabat yada atau mungkin idza jaa. Enggak apa-apa. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau fardu, sholat fardu, maka seyogyanya urut. Jadi rakaat kedua yang dibaca adalah surat setelah yang dia baca ketika rakaat pertama. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua setelahnya. Boleh Al-Ikhlas, boleh Al-Falaq, boleh An-Nas. Nah ini masalahnya rakaat pertama surat An-Nas. Pulau Tibrobin Nas. Berarti rakaat kedua. Ini sudah Al-Baqarah. Balik lagi ya. Jadi dalam hal ini kalau sholat wajib sebaiknya urut, tapi kalau sholat sunnah tidak urut, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih orang yang sama bertanya, masih orang sama, masih masalah sholat. Jika sholat sambil duduk, maka mana yang lebih afdal? Duduk di kursi atau duduk di lantai? Maka sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Hanya saja, maafin. Mumpung ini pertanyaannya seperti ini, adalah disebutkan ketika kita sholat memilih di lantai, duduk di lantai, maka cara duduknya, maafin, cara duduknya bukan iftiras, bukan, tetapi cara duduknya disebutkan di dalam kitab silsilah hadis as-sahihah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disebutkan di dalam kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yaitu sifat sholat Nabi. Di situ disebutkan adalah dengan bersila, silo. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Karena Nabi ketika mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah kalian itu ya laki-laki ya wanita. Jadi duduk bersila. Jadi ketika dia sujud, maka yang benar pilihannya dua. Ketika sujud seperti layaknya kita sujud, atau kalau tidak bisa, maka ketika sujud kedua telapak tangannya menyentuh ke lantai. Jadi ketika dia takbir sambil bersila, maka ketika dia rukuk, Allahu Akbar, memegang lututnya dan punggungnya akan ditundukkan sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Lalu ketika dia sujud seperti orang sujud, itu yang afdal. Tapi kalau dia tidak bisa, maka telapak tangannya menyentuh ke lantai. Allahu Akbar. Lalu kemudian duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi, menyentuh lantai lagi, kedua telapak tangannya. Dan itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Apa tidak boleh sholat sambil kakinya diselonjorkan, duduk? Ya, boleh, tidak apa-apa, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, pertanyaan yang terakhir,
Ya, pertanyaan terakhir, kita disuruh memperbanyak zikir. Ustaz pernah menyampaikan kita disuruh memperbanyak zikir, bahkan disuruh memperbanyak istighfar. Mana yang harus saya lakukan? Memperbanyak istighfar ataukah memperbanyak sholawat kepada Nabi? Ya kalau bisa, ya jangan dihadapkan pilihan seperti ini. Kalau bisa dua-duanya dilakukan, ya. Karena dua-duanya memiliki keutamaan. Istighfar memiliki keutamaan. Membaca sholawat juga memiliki keutamaan. Baik. Bahkan orang yang beristighfar, sayyidul istighfar, maka pahalanya besar. Jika dia baca di pagi hari, lalu di malam harinya atau sore harinya meninggal, maka dia dijamin masuk surga. Jika dia bacanya petang, lalu dia meninggal di malam hari atau pagi harinya, maka dia masuk surga. Sayyidul istighfar, dan seterusnya, sampai wala yaghfiru dzunuba illa anta. Adapun sholawat juga besar pahalanya. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3 nomor 1670, belakang sendiri. Jilid 3 1670 dari Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Baik. Cepat dikit Pak Didi. 1670 ya. Ya silakan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia menuturkan, silakan. Rasulullah SAW apabila seperempat malam sudah mau habis, beliau bangun dan bersabda, wahai manusia, berzikirlah kepada Allah. Telah datang ini dari Ubay bin Ka'ab. Oh ini. Ya. Saudara lelaki berkata. Ya betul. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang menuturkan, ya. Ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu? Kalau sholatku atau doaku, aku peruntukkan untukmu semuanya. Baik. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau semua waktuku 24 jam aku gunakan untuk membaca sholawat kepadamu? Bagaimana? Apa kata Nabi? Dia menjawab, kalau begitu, maka Allah yang maha suci lagi maha tinggi akan mengabulkan semua yang kamu inginkan dari urusan dunia dan akhiratmu. Seperti itu. Kalau memang seperti itu, waktumu kau habiskan untuk membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan kabulkan seluruh hajatmu, dunia akhirat. Allah akan kabulkan. Masya Allah, pahalanya besar. Nah, terus kalau memang dihadapkan dua pilihan seperti ini, begini. Kita nukil aja perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, istighfar itu ibarat sabun, sedangkan sholawat ibarat parfum. Kalau tubuh Anda kotor, maka tentunya sabun lebih layak. Tapi jika tubuh Anda sudah bersih, maka parfum tentunya yang lebih layak. Jadi bagaimana menurut Anda kalau Anda masih merasa yaitu dosa masih banyak, maka tentunya istighfar diperbanyak. Tetapi jika semua dosa sudah kita tinggalkan, kita sudah bertobat kepada Allah, dan kita berupaya untuk istiqomah, tentunya kita butuh pengharumnya, yaitu membaca sholawat. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Nanti untuk kopi materinya bisa diminta pada takmir mushola al-hidayah. Kita akhiri, semoga Allah meridhai amal ibadah kita dan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.